sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam sabdanya, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki atasnya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Allah akan buat dia mencintai ilmu agama. Allah akan buat dia bersungguh-sungguh meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Ma'asyirat tullab rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan, afdalu maktasabathu nufus wa hassalathu al-qulub wa nala bihi al-'abdu sesuatu yang paling baik yang diraih oleh jiwa dan dihasilkan oleh hati, wa nala bihil abdu ar-rif'ata fil hayatid dunya wal akhirah, dan yang dengannya seorang hamba mendapatkan kedudukan di kehidupan dunia dan akhirat, huwal ilmu wal iman, adalah ilmu dan iman. Ilmu dan iman ini keduanya ada keterkaitan, ada hubungan yang kuat. Ketika ada ilmu, maka itu menjadi pertanda adanya iman. Dan ketika ada iman, maka itu menjadi bukti adanya ilmu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan keduanya dalam satu ayat. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan ilmu yang menjadi hal terbaik yang diraih oleh jiwa dan dihasilkan oleh hati, yang dengannya seorang hamba mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat, adalah ilmu syar'i, ilmu kitabi was sunnah, ilmu kitab dan sunnah. Ya. Ilmu ini adalah ilmu yang tidak akan diwarnai oleh kebatilan, karena wahyu isinya. Di surat Fussilat ayat 42, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari arah depannya maupun dari arah belakangnya. Ini sesuatu yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ilmu syar'i ini adalah ilmu yang pemiliknya dipuji oleh Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama, yang pada mereka ada ilmu syar'i. Ilmu ini adalah ilmu yang kalau kita abaikan, kalau kita pandang sebelah mata, akan membuat kita tersesat. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Di surat Al-Baqarah ayat 120. Kalau kamu cenderung mengikuti hawa nafsu manusia, hawa nafsu mereka, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, orang-orang kafir, musyrikin. Kalau kamu cenderung mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu ilmu, maka kamu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong dari Allah Azza wa Jalla. Maka ilmu ini, ilmu syar'i, adalah nikmat yang paling utama. Gak ada nikmat yang paling besar setelah Islam kecuali ilmu. Allah sebut ilmu itu sebagai anugerah. Di surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah utus ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajari mereka kitab dan hikmah sunnah. Walaupun mereka sebelumnya benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Jadi hal pertama yang harus kita simpan dalam ingatan adalah bahwa ilmu itu nikmat yang paling utama. Nikmat itu bukan melulu soal kemudahan-kemudahan hidup yang berhubungan dengan duniawi. Akan tetapi
termasuk ketenangan batin, ketentraman jiwa, pengetahuan, wawasan alias ilmu, itu juga nikmat. Maka bersyukurlah orang-orang yang terus berusaha mengupayakan untuk bisa mendapatkan nikmat yang satu ini. Karena enggak semua orang sampai pada pemikiran yang seperti itu. Banyak yang memisahkan antara ilmu dengan nikmat. Padahal ilmu bagian dari nikmat, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ilmu ini juga warisan para nabi, jelas. Al-ulama'u warathatul anbiya. Nabi mengatakan para ulama pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman innama warathu al-ilma. Para anbiya tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Ilmu ini adalah jalan di mana kita bisa menuju surga. Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, baik keluar dari rumahnya ke majelis ilmu atau tinggal di tempat menimba ilmu atau membaca buku-buku yang syarat dengan ilmu. Bagaimanapun caranya seseorang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ma'asyiratullah berahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan untuk antum semuanya bisa mendapatkan ilmu. Allah mudahkan antum untuk berada di tempat menimba ilmu, di ma'had, di majelis ilmu. Ini patut untuk disyukuri karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Ada orang yang sama sekali dijauhkan dari ilmu, ditutup jalannya untuk bisa mendapatkan ilmu. Ada orang yang punya semangat ingin mendapatkan ilmu tetapi tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara antum semua di sini Allah berikan kemudahan, Allah bukakan jalan untuk bisa mendapatkan hal terbaik dalam hidup.
Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim tadi di awal. Bahwa sesuatu yang paling baik yang diraih oleh jiwa, dihasilkan oleh hati, dan membuat seorang hamba mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat adalah ilmu dan iman. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Pertama, bersungguh-sungguh. Al-jidd wal ijtihad. Bersungguh-sungguh untuk bisa meraih ilmu. Karena kesungguhanmu menentukan kesuksesanmu. Gak ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Ya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, yambaghi an yakuna harisan 'ala ta'allumi wa muwadhiban 'alaihi fi kulli awqatihi lailan wa naharan safaran wa hadaran. Sudah semestinya seorang penuntut ilmu itu bersemangat untuk belajar dan terus-menerus belajar di setiap waktunya, malam, siang, saat safar, ataupun ketika mukim. Ilmu itu kan jalan di mana kita dengannya bisa mendapatkan surga. Surga itu mahal. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzila ala inna sil'atallah ghaliyatun ala inna sil'atallah al-jannah. Siapa yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka ia akan bersegera melakukan amal. Dan siapa yang bersegera melakukan amal, maka dia akan sampai di tujuan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga. Imam Yahya bin Abi Katsir beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa didapat dengan leha-leha, dengan santai. Gak bisa. Butuh kesungguhan. Harus berpacu dengan waktu.
Kalau leha-leha, santai, maka ilmu pun akan memperlakukan kita dengan perlakuan yang sama. Bahkan seandainya kita sungguh-sungguh pun, ilmu yang akan kita raih itu sebagiannya. Kenapa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apa yang diberikan kepada kalian dari ilmu, kata Allah, itu hanyalah sedikit. Ya. Tapi kalau kita mencarinya dengan santai dan leha-leha, ya semakin tidak ada. Ya kan? Semakin tidak terlihat ilmu itu. Maka pertama butuh kesungguhan. Harus rajin belajar. Dan tidak ada istilah tidak bisa. Nggak ada istilah tidak pandai. Kan sering mendengar kata-kata rajin pangkal pandai. Ya. Di sana selalu ada jalan ketika ada kemauan. Jadi persoalannya kembali ke kemauan kita. Kemauan itu kaitannya sangat erat dengan kesungguhan. Karena adanya kesungguhan itu juga dilatar belakangi oleh kemauan. Kita mau mendapatkan ilmu atau tidak? Kalau mau mendapatkan ilmu, sungguh-sungguh di dalamnya. Orang yang belajar itu nggak mungkin sama sekali tidak punya ilmu. Kalau yang nggak belajar, bukan lagi tidak mungkin, tapi pasti tidak punya apa? Ilmu. Ya. Maka kata kuncinya yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh. Ijhad wala taksal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas. Yang kedua adalah sabar. Sabar dalam belajar. Habsun nafsi fi talabil ilmi. Menahan diri supaya tetap bisa menimba ilmu, mendidik diri. Ya. Apalagi ilmu, sesuatu yang mahal, sesuatu yang paling berharga. Jelas butuh kesabaran untuk bisa mendapatkannya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ta'ammaltu ajaban. Wa huwa anna kulla syai'in nafisin wa khatirin yatulu tariquhu wa yakthuru at-ta'ibu fi tahsilihi. Setelah aku cermati dengan seksama, sungguh menakjubkan. Ternyata segala sesuatu yang istimewa untuk mendapatkannya itu jalannya panjang. Jalannya panjang. Wa yakthurut ta'ibu. Dan penuh dengan
keletihan. Ilmu itu sesuatu yang istimewa, oh jelas, sangat istimewa. Uraian-uraian tadi dari awal itu menunjukkan keistimewaan apa? Ilmu. Terbebas dari kebatilan, pemiliknya dipuji, ya. Nikmat yang paling utama, warisan para nabi, jalan menuju surga. Apalagi yang lebih istimewa dari ilmu? Coba perhatikan dengan seksama pernyataan Ibnul Jauzi tadi. Setelah aku cermati, sungguh menakjubkan. Ternyata segala sesuatu yang istimewa itu, untuk bisa mendapatkannya, jalannya panjang dan penuh dengan keletihan. Berarti butuh waktu untuk bisa dapat ilmu. Harus capek untuk bisa mendapatkan apa? Ilmu. Man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, ketinggian, maka dia akan sahiral layali, begadang, banyak memanfaatkan waktu malamnya untuk belajar. Ya. La tunalul ma'ali bil amani. Ketinggian, kemuliaan itu tidak akan bisa diperoleh dengan angan-angan. Kalau antum melamun supaya bisa menjadi seorang alim, punya ilmu yang banyak, maka sampai kapanpun ya, nggak akan pernah bisa terwujud lamunannya. Bukannya setiap hari belajar, setiap hari melamun begitu. Mustahil ilmu bisa didapat. Ya. Harus letih memang, harus capek memang. Harus murojaah, harus setoran hafalan Al-Quran, harus setoran hafalan hadis. Capek, penat, pusing. Jangan menyerah. Ya. Harus tetap semangat. Nggak apa-apa capek, nggak apa-apa letih, nggak apa-apa pusing. Hanya sebentar saja, tidak akan lama. Ya. Mungkin awalnya sulit menghafal, tapi lama-kelamaan dengan terus dilalui akan terbiasa. Ya. Maka jangan menyerah. Kesulitan pasti ada. Ya. Tapi tidak seberapa jika dibandingkan dengan keutamaan yang terkandung di dalamnya. Karena nggak ada yang paling utama kecuali apa? Ilmu. Kesulitan-kesulitan yang ada, rasa letih, bahkan mungkin lapar ya, itu butuh dihadapi dengan kesabaran. Ada sebagian alim, faqih dulu
yang mengatakan baqaitu sinin uridul harisah. Aku pernah menunggu hingga beberapa tahun supaya bisa menikmati harisah. Harisah itu sejenis manisan yang terbuat dari campuran tepung dan minyak samin. Entah seperti apa bentuknya, yang pasti itu salah satu jenis makanan, lebih ke seperti manisan. Aku harus menunggu sekian tahun untuk bisa menikmati apa yang disebut dengan harisah. Kenapa begitu? Karena setiap kali pedagangnya datang, itu selalu bertepatan dengan waktu belajar. Jadi nggak ada kesempatan untuk beli, gitu. Padahal pedagangnya sudah datang, masuk waktu belajar. Selesai belajar, mau beli, sudah pulang pedagangnya. Itu berlangsung terus seperti itu hingga bertahun-tahun lamanya. Nah, kalau dulu harisah, mungkin kalau sekarang pedagang bakso. Ya Allah, penuntut ilmu pengen beli bakso si Mas itu, nggak sempet. Kenapa? Karena setiap kali datang si Masnya untuk jualan, untuk dagang, itu kok bertepatan dengan jam apa? Pelajaran. Akhirnya nggak sempat. Nggak sempat beli, nggak sempat mencicipi. Baru misalnya 4 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, nah, udah selesai ini belajar, 5 tahun kemudian bertekad untuk menunggu si Mas pedagang bakso itu, dan ternyata sudah meninggal dunia. Ya. Sampai seperti itu loh. Seorang alim faqih zaman dulu, untuk bisa mencicipi satu jenis makanan itu menunggu hingga bertahun-tahun lamanya. Karena sekali lagi selalu bertepatan dengan waktu apa? Belajar. Jadi yang mereka utamakan adalah belajarnya, bukan itunya. Ya. Ini kan bentuk real dari sebuah kesabaran. Ya. Kalau nggak sabar, bisa bubar. Nah, jadi yang pertama kesungguhan, yang kedua kesabaran, yang ketiga continue, terus menerus belajar dan jangan pernah berhenti. Terus menerus belajar dan jangan pernah berhenti. Berhenti itu hanya soal waktu yang kita tidak tahu. Imam Ahmad saja terus-terusan belajar. Padahal saat itu beliau sudah ada di puncak kesuksesan. Sudah dicap sebagai imam dalam ilmu. Ada orang bertanya, sampai kapan Anda ini belajar? Padahal Anda sudah menjadi seorang imam. Min mahbaratin ilal maqbarah. Jawabannya, sampai masuk kuburan. Nah, jadi berhenti itu hanya soal waktu. Kalau Allah sudah menghentikan, itulah waktunya. Kapan Allah menghentikan? Ketika ajal datang. Ya.
Kalau Imam Ahmad saja seperti itu, terus menerus belajar dan tidak berhenti, maka kita lebih utama untuk itu. Karena tidak ada yang paling berharga yang diberikan kepada seseorang selain ilmu, ilmu syar'i. Para salaf itu kenapa mereka begitu giat, begitu semangat, begitu bersabar, begitu kontinu dalam belajar, dalam menuntut ilmu agama? Karena bagi mereka nggak ada sesuatu pun yang lebih mulia dibandingkan dengan ilmu. Nggak ada sesuatu pun yang lebih indah dibandingkan dengan ilmu. Dulu di majelisnya Sufyan bin Uyainah ada orang yang ketika itu dapat hadis. Kemudian dia mengatakan, sungguh indah hadis ini. Betul-betul cakep ini hadis. Ya. Bagus sekali ini hadis. Ini hadis sih lebih bagus daripada ini dan itu. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Ahsan min kulli syai'. Ahsan minad dunya kulliha. Ahsan minal zahabi wal fiddah. Lebih baik dari segala sesuatu. Lebih baik dari semua urusan dunia. Lebih baik dari emas dan perak. Kalaupun dihargakan, nggak ada harganya. Karena nggak ada satu harga pun yang bisa melampauinya. Emas, seindah apapun selalu ada harganya. Begitupun perak dan semua hal yang berhubungan dengan urusan dunia. Berarti masih jauh di bawah apa? Ilmu. Nah, ini harus selalu kita ingat supaya semangat. Ya. Antum berada di tempat menimba ilmu, berarti antum sedang berusaha mendapatkan sesuatu yang kebaikannya melebihi dunia dan isinya. Antum berangan-angan punya apa? Oh, saya ingin punya rumah yang besar. Dah, duduk di tempat belajar. Oh, saya ingin kendaraan yang mewah, bagus. Duduk di tempat menimba ilmu, belajar. Oh, saya ingin punya keluarga yang begini begitu. Saya ingin ini dan itu. Saya ingin punya tanah yang luas, kebun yang luas, rumah yang besar, megah, nggak ada yang menandinginya. Duduk di tempat menimba ilmu, belajar, karena ilmu yang antum pelajari itu, kata Sufyan bin Uyainah, lebih bagus dari semua hal yang sifatnya apa? Duniawi. Lebih bagus daripada emas, daripada perak. Jadi antum sekarang ini sedang mengukir masa depan yang cerah. Jadi sungguh-sungguh ya, belajar. Jangan malas. 3 hal itu. Pertama, kesungguhan. Kedua, kesabaran. Ketiga, continue. Terus menerus menuntut ilmu agama. Ma'asyirat tullab rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat ya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا